Selamat siang semuanya, kita lanjutkan perkuliahan kita pada bab 2 untuk mata kuliah metalurgi penyimpanan dan konversi energi, di mana pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai baterai primer. Sebagaimana telah diberikan overview-nya pada bab 1 minggu lalu, baterai primer adalah baterai yang dirancang untuk dapat dipakai secara langsung dan tidak dapat diisi ulang. Reaksi elektrokimia yang terjadi di dalam baterai primer ini tidak berlangsung secara reversible, sehingga tidak dapat dilakukan recharging tersebut. Ketika reaktan dalam baterai primer itu habis bereaksi, maka baterai akan berhenti menghasilkan energi listrik. Pada gambar berikut ditunjukkan contoh-contoh baterai primer dengan berbagai ukuran, ya. Mulai dari ukuran yang diklasifikasikan sebagai D yang paling kiri, ya. Maaf, nomor 2 dari kiri, ya. Yang paling kiri itu multi cell baterai. Terdiri dari 3 sel, ya, yang dirangkai secara seri sehingga tegangannya menjadi 3 kali 1,5 volt, jadi 4,5 volt. Kemudian di sebelahnya itu baterai tipe D, baterai primer, ya. Kemudian tipe C, tipe AA, tipe AAA atau triple A, kemudian ada 4A, kemudian tipe A23, kemudian 9 volt multi-cell baterai, ya, yang diambil dari Wikipedia, ya, gambarnya. Jadi ukuran AAA itu terkait dengan dimensi dari baterai, ya. Misalnya AA itu berukuran 49,2 sampai 50,5 mm panjangnya, ya, termasuk dengan button terminalnya, dan mempunyai diameter 13,5 sampai 14,5 mili. Sementara itu triple A mempunyai ukuran 10,5 mm, ya, lebih kecil, ya, diameternya, dan panjangnya 44,5, termasuk positif terminal buttonnya, dengan ukuran minimum 0,8 mm. Baterai alkalin AAA mempunyai berat sekitar 11,5 gram, ya. Sementara baterai primer lithium AAA mempunyai berat sekitar 7,6 gram. Ya, jadi yang 11,5 tadi baterai alkalin. Sementara itu rechargeable baterai sekunder nikel metal hydride atau NiMH AAA mempunyai berat yang lebih tinggi, ya, yaitu 14 sampai 15 gram. Baik, jadi itu mengenai simbol yang menyatakan ukuran dari baterai. Saya kembali ke baterai primer, ya. Baterai primer terdiri dari anoda, katoda, dan elektrolit komponennya, di mana anoda itu berperanan sebagai kutub negatif, merupakan tempat di mana arus listrik masuk ke baterai dari sirkuit eksternal. Sementara itu katoda merupakan kutub positif, tempat di mana arus listrik keluar dan mengalir melewati sirkuit eksternal menuju anoda. Nilai potensial katoda harus lebih tinggi dari potensial anoda untuk memungkinkan arus tersebut dapat mengalir. Kemudian komponen berikutnya adalah elektrolit, merupakan media penghantar ion yang membawa arus listrik dari katoda menuju anoda berbentuk liquid atau gel. Jadi ini adalah komponen dari baterai primer dan juga nanti baterai sekunder sama. Kelebihan baterai primer ini dapat digunakan dengan cepat
dan mudah tanpa perlu proses charging lebih dahulu ya. Jadi dapat langsung digunakan, dapat disimpan dalam waktu yang lama dan mudah dibawa. Itu yang pertama, sehingga dapat dipakai ketika proses isi ulang tidak memungkinkan. Misalnya pada daerah terpencil atau remote area, juga pada kondisi khusus seperti pada keadaan perang ya, misi penyelamatan atau juga misi untuk memadamkan kebakaran hutan ya di daerah yang terpencil yang tidak ada sumber listrik untuk recharging. Jadi kelebihannya di situ, dan dirancang memang untuk keperluan-keperluan tersebut, relatif ramah terhadap lingkungan, mempunyai kerapatan energi atau energi density yang tinggi ya, khususnya nanti baterai lithium primer ya. Nah, jadi kalau bicara densitas energi atau energi spesifik, maksudnya adalah energi yang dapat dihasilkan oleh baterai ya dalam watt hour atau kilowatt hour per satuan berat baterai atau per satuan volume baterai. Jadi satuannya adalah watt hour per kilogram atau watt hour per meter kubik. Selain energy density, digunakan parameter lainnya adalah power density atau kerapatan daya. Dalam hal ini adalah daya yang dapat dihasilkan oleh baterai per satuan berat atau per satuan volume. Jadi satuannya adalah watt per kilogram atau watt per meter kubik. Energy density dan power density ini menjadi parameter kunci ya, yang nanti menjadi kriteria yang dapat digunakan untuk membandingkan performa satu baterai dengan baterai lainnya. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada jenis baterainya, dalam hal ini material anoda, katoda, dan elektrolit yang digunakan, serta karakteristik polarisasi dari baterai ya. Jadi diharapkan baterai ini tidak terlalu terpolarisasi ya, karena kalau terpolarisasi nanti output voltage-nya menjadi berkurang. Di mana polarisasi yang terjadi ini karena adanya charge transfer ya, perpindahan muatan, kemudian karena ada mass transfer, dan juga karena adanya internal resistance. Oke, jadi itu terkait dengan parameter energy density, power density. Nah, ini tadi disampaikan bahwa energy density baterai primer itu lebih tinggi dari baterai sekunder, bisa dilihat pada gambar berikut ya. Ini baterai sekunder lead acid atau AKI ya, baterai NiMH, baterai lithium ion ya, yang merupakan baterai sekunder, masih lebih rendah ya dibandingkan baterai primer alkalin, dan signifikan lebih rendah dibandingkan baterai primer lithium. Baterai lithium primer ya yang mencapai 400 watt hour per kilogram. Ya, sementara lithium primer itu di sekitar 150 watt hour per kilogram ya, kurang dari separuhnya. Jadi ini diambil dari baterai university ya .com. Baik, saya masuk ke jenis-jenis baterai primer yang akan dibahas. Ada 7 jenis berikut ya. Nanti akan dimulai dengan baterai zinc karbon, baterai alkalin, baterai zinc silver oxide, dan sisanya adalah baterai lithium primer ya, yang meliputi baterai lithium iron disulfide, baterai lithium thionyl chloride, baterai lithium manganese dioxide, baterai lithium sulfur dioxide. Sebelumnya kriteria kunci untuk baterai ini tadi sudah disebutkan 2 ya, densitas energi, total energi listrik yang dapat disimpan per unit massa atau volume,
densitas daya, dan beberapa kriteria lainnya yaitu aspek keamanan. Jadi selalu aspek keamanan ini menjadi kriteria kunci ya. Kemudian umur pakai, lifetime ya, yang ditentukan juga oleh kestabilan energi density dan power density pada siklus penggunaan yang berulang-ulang. Kemudian yang kelima juga terkait dengan aspek harga ya. Jadi satu dengan lainnya itu dibandingkan. Demikian pula baterai ini berkompetisi dengan teknologi penyimpanan energi lainnya atau teknologi konversi energi lainnya, misalnya fuel cell ya. Baik, saya lanjutkan dengan baterai seng karbon ya, atau dikenal dengan nama sel kering. Jadi baterai seng karbon atau sel kering ini merupakan jenis baterai tertua dan paling banyak digunakan. Memiliki tegangan sel sekitar 1,5 volt. Anoda terbuat dari zinken ya. Anodanya ya di sini kaleng seng, dan katodanya dari batang karbon atau grafit di tengah-tengah posisinya. Elektrolit tersusun atas pasta NH4Cl ya di antara anoda dan katoda ya, amonium base of amonium chloride ya. Kemudian juga zinc chloride ZnCl2 ya, dan MnO2 manganis dioksida. Digunakan katodik reaktan ya yang disebut black mix yang terdiri dari campuran serbu MnO2, karbon dan NH4Cl di sini ya. Di mana nanti MnO2 ini berfungsi mencegah evolusi gas hidrogen dari permukaan katoda yang nanti akan menurunkan voltage output ya, karena adanya evolusi gas hidrogen tersebut ya. Jadi fungsi MnO2 ini adalah mendepolarisasi katoda karena H2 nanti akan dioksidasi oleh MnO2 menjadi H2O ya. Oke, antara black mix dan elektrolit dipisahkan oleh porous partition paper ya. Jadi antara cathode mix dan elektrolitnya ya yang berada di antara anoda dan katoda itu dipisahkan oleh kertas partisi yang poros ya. Pada gambar berikut ditunjukkan ya contoh baterai primer ya seng karbon ya, baik satu sel 1,5 volt maupun yang dikombinasikan menjadi beberapa sel. Kalau 3 sel yang menjadi 4,5 volt ya, kalau 6 sel menjadi 9 volt. Baterai seng karbon ini biasanya memiliki struktur sel berbentuk silinder ya, di mana kontainer luar terbuat dari seng yang berfungsi sebagai anoda. Campuran manganis dioksida dan karbon dibasahi oleh elektrolit. Di strukturnya ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah katoda karbonnya di bagian tengah yang permukaannya poros ya, agar bila terjadi evolusi gas itu dapat segera keluar. Kemudian anodanya menjadi zinken ya. Nah, seringkali di luarnya ada plat baja lagi ya. Kemudian batang karbon ini berfungsi untuk mengumpulkan arus yang mengalir ya. Dia berfungsi sebagai katoda ya. Dan memiliki permukaan yang berongga sehingga memungkinkan gas yang terbentuk itu akan keluar ya. Separator antara anoda dan katoda ini biasanya terbuat dari serial paste
cereal paste ya, pasta sereal, atau adsorbent kraft paper. Ya, jadi yang memisahkan tadi black mix di katoda dengan elektrolit ya, yang memisahkan anoda dan katoda. Oke, jadi ini coated separatornya ya, yang warnanya kuning ini. Reaksi elektrokimia pada baterai zinc karbon yang berlangsung ya di permukaan anoda dan katoda adalah sebagai berikut. Ya. Di anoda, zinc akan teroksidasi secara spontan menghasilkan kation Zn2+. Sementara di katoda yang terjadi adalah reaksi reduksi Mn4+ menjadi Mn2+ ya. Jadi dari MnO2 menjadi Mn2O3. Ya, dan tidak terjadi evolusi gas hidrogen karena dikonversi menjadi dioksidasi ya menjadi H2O ya. Jadi secara keseluruhan reaksinya adalah Zn di anoda ya plus 2 MnO2 sebagai black mix tadi di katoda plus 2 NH4Cl sebagai elektrolit yang nanti akan terdisosiasi menjadi NH4 plus Cl- ya, dan Cl-nya ini nanti akan berikatan dengan Zn2+ di sini menjadi ZnCl2. Sementara tadi yang dikhawatirkan terjadi evolusi gas hidrogen itu karena adanya disosiasi NH4+ ya plus Cl- ini nanti NH4+-nya menjadi NH3 plus H+. Nah, H+ itulah yang dicegah untuk menjadi gas hidrogen ya. Karena gas hidrogennya dioksidasi lebih lanjut menjadi H2O di sini. Oke, bila ZnCl2 digunakan untuk mensubstitusi NH4Cl, maka reaksi di katoda ya sebagai berikut ya, MnO2 plus H2O plus elektron menjadi MnO OH padat ya plus OH- ya. Jadi tidak digunakan NH4Cl dan reaksi keseluruhannya menjadi sebagai berikut. Jadi dihasilkan MnOOH, ZnOHCl, H2O, ZnO, dan HCl. Jadi lebih kompleks ya bila digunakan ZnCl2 saja ya untuk mensubstitusi NH4Cl. Kekurangan baterai zinc karbon ini umurnya relatif pendek ya. Zinken yang berfungsi sebagai anoda semakin menipis seiring digunakannya baterai dan dapat mengakibatkan kebocoran elektrolit ya ketika terjadi pelarutan yang intensif di satu poin atau terjadi reaksi lain ya. Reaksi lain di mana terdapat impurities di anoda ya yang mengakibatkan anodanya ini teroksidasi meskipun tidak berperanan sebagai anoda dalam baterai ya. Nah, ini dapat mengakibatkan selain umurnya lebih pendek juga dapat menyebabkan kebocoran dari dinding baterainya. Ribuan ton baterai bekas zinc karbon ini dibuang ke lingkungan ya. Sebagian tidak dilakukan daur ulang. Hal ini juga menimbulkan dampak ke lingkungan. Pada gambar berikut diilustrasikan baterai primer tipe zinc karbon bekas ya. Bila dibongkar maka nomor 1 ini keseluruhan selnya, nomor 2 adalah steel casingnya ya. Jadi ada casing bajanya ya paling luar. Kemudian yang nomor 3 itu di sini ini adalah zinc-nya ya.
elektroda negatif sengnya dalam bentuk can itu plat ya. Nomor 4 ini adalah karbon rodnya, batang karbonnya. Kemudian nomor 5 itu di sini ya, itu adalah positif elektrodnya, yaitu manganis dioksida yang dicampur dengan karbon powder dan elektrolit. Kemudian nomor 6 adalah partition paper ya, yang membatasi black mix dengan elektrolit ya, yang bersifat poros. Kemudian nomor 7 polyethylene leak proof isolation ya. Nomor 7 dari polimer ya. Kemudian nomor 8 sealing rings ya. Untuk sealnya ya di bagian atas dan bawah. Kemudian nomor 9 itu negatif terminal. Nomor 10 positif terminal. Jadi ketika dibongkar ya, dilepaskan komponen-komponennya, maka baterai seng karbon ini terdiri dari komponen-komponen yang ditunjukkan pada gambar berikut ya. Nah, nanti ketika dilakukan daur ulang untuk recycling kembali kandungan logam di dalamnya ya, sebisa mungkin dipisahkan terlebih dahulu komponen-komponennya ini ya, sehingga nanti lebih mudah dilakukan proses recyclingnya gitu. Jadi dipisahkan dari komponen plastiknya, dipisahkan antara logam dengan karbon ya, dan antara casing baja dengan plat sengnya ya sebagai anoda. Kalau sudah dapat dipisahkan tentu lebih mudah ya dilakukan proses daur ulang. Atau bila memungkinkan kalau beberapa komponen masih dapat digunakan, misalnya steel casingnya ya bisa digunakan kembali. Tidak harus dilebur kembali ya, atau diproses kembali untuk mengekstraksi atau memurnikannya. Tipe baterai yang berikutnya adalah baterai alkalin ya. Jadi sesuai dengan namanya, baterai alkalin ini mempunyai elektrolit yang bersifat basa ya. Dan baterai alkalin ini merupakan jenis baterai primer yang paling banyak diproduksi dan digunakan ya, sampai sekitar 10 billion ya, 10 miliar baterai ya yang diproduksi per tahun ya. Anoda dan katoda memiliki material yang sama seperti pada baterai zinc karbon, yaitu seng sebagai anodanya dan manganis dioksida serta karbon sebagai katodanya. Yang membedakannya adalah elektrolit yang digunakan adalah senyawa alkalin, yaitu potasium hidroksida ya, yang bersifat lebih konduktif, mempunyai tahanan yang lebih rendah dan relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan elektrolit yang digunakan pada baterai seng karbon ya, yang digunakan pada sel kering tadi, yaitu ZnCl2 dan NH4Cl tadi ya, yang bersifat asam. Menghasilkan energi yang lebih tinggi pada arus yang sama daripada baterai zinc karbon. Hal ini karena internal resistannya yang lebih rendah ya, konduktivitas elektrolitnya lebih tinggi, sehingga voltage drop karena adanya IR drop yang lebih tinggi ini dapat dikurangi ya. Juga mempunyai nilai self discharge yang rendah ya. Self discharge itu mengalami reaksi elektrokimia ya, elektrodanya itu meskipun tidak digunakan baterainya. Mengapa ini terjadi? Karena adanya impurities ya, sehingga terjadi reaksi yang berpasangan dengan reaksi elektrodanya ya, akibat adanya efek galvanik. Kemudian dari sisi ketahanan terhadap kebocoran ini juga lebih baik dengan elektrolit yang
bersifat basah ini ya, sehingga tidak mudah bocor atau elektrolitnya merembes keluar ketika baterai habis. Pada gambar berikut ditunjukkan foto beberapa tipe ukuran baterai alkalin ya, mulai dari kiri ke kanan itu tipe C, kemudian tipe AA, tipe AAA, tipe N, dan tipe PP3 atau tipe 9 volt ya, yang terdiri dari 6 sel baterai alkalin 1,5 volt. Pada baterai alkalin ini, reaksi di elektroda yang terjadi adalah sebagai berikut. Di anoda, seng teroksidasi menjadi Zn2+ yang nanti segera bereaksi dengan OH- ya, membentuk Zn hidroksida, dan Zn hidroksida ini bereaksi kembali dengan ion hidroksil membentuk ZnOH4 kali 2- ya, kompleks anions yang terlarut. Sementara katodanya adalah reduksi Mn+4 ya menjadi Mn+2 melalui dua reaksi sebagai berikutnya. Jadi MnO2 menjadi Mn2O3 dan menjadi MnOH 2 kali. Secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut: Zn plus MnO2 plus 2H2O menjadi MnOH 2 kali plus ZnOH 2 kali. Selama discharge, konsentrasi ion zincate, ion ZnOH4 2- ini meningkat ya, dan produk padat berupa ZnOH 2 kali itu akan terbentuk bila konsentrasi KOH-nya lebih dari 6 molar. Ya. Atau terbentuk ZnO ya jika konsentrasi KOH-nya lebih dari 8 molar. Ini saya koreksi dulu ya. Baik, saya lanjutkan dengan kelebihan dari baterai alkalin ini. Untuk keluaran arus yang sama, tegangan yang dihasilkan lebih tinggi karena tahanan elektrolit yang lebih rendah, sehingga ya keluaran energinya lebih tinggi. Oleh karena itu dapat melayani beban yang lebih tinggi, mempunyai kerapatan energi lebih tinggi sehingga ukurannya dapat lebih kecil dengan output energi yang sama. Terdapat versi yang rechargeable ya, meskipun hanya siklus charging discharge-nya 500 sampai 100 cycle. Mempunyai self discharge yang lebih rendah dibandingkan dengan baterai seng karbon, di mana self discharge ini adalah fenomena di mana baterai itu mengalami internal chemical reactions ya, yang nanti akan menurunkan kapasitas baterai. Meskipun tidak sedang bekerja, tidak sedang aktif atau terhubung dengan external circuit ya. Hal ini karena adanya impurities ya, yang nanti berpasangan dengan logam di elektroda ya, dan karena ada efek galvanik, bila impuritiesnya lebih mulia maka anoda sengnya ya akan teroksidasi. Baik, berikutnya tipe baterai yang ketiga adalah baterai seng silver oxide ya, atau ZnAg2O, di mana Zn ini digunakan sebagai anodanya dan Ag2O digunakan sebagai katoda. Dan elektrolitnya adalah larutan sodium hidroksida NaOH atau potasium hidroksida. Baterai tipe ini mempunyai kerapatan energi yang tinggi dan dapat memberikan arus dan daya yang tinggi dengan konstan.
Kelemahannya material katodanya mahal ya, Ag2O silver ya, sehingga penggunaan utamanya terbatas pada baterai untuk arloji, untuk kalkulator, untuk alat bantu dengar, dan peralatan-peralatan elektronik lain yang memerlukan baterai berukuran kecil namun mempunyai umur pakai yang panjang. Ya, jadi itu kekurangannya karena harga dari material katodanya yang mahal ya. Dibandingkan tadi misalnya pada baterai seng karbon, ya katodanya karbon dan anodanya seng ya, sama. Untuk baterai alkalin juga sama, tadi seng anodanya, katodanya karbon juga. Tegangan sel baterai sedikit lebih tinggi dari baterai alkalin dan baterai seng karbon ya, yaitu sekitar 1,6 volt. Bergantung pada temperatur, umur pakai, hingga beberapa ribu jam secara kontinus dan dapat disimpan hingga beberapa tahun. Oke, berikut ini ditunjukkan contoh gambar baterai zinc silver oxide ya, yang digunakan misalnya untuk arloji, untuk kalkulator, untuk laser pointer, untuk beberapa peralatan elektronik yang membutuhkan baterai dalam ukuran yang lebih kecil ya. Yang terjadi di anoda sama seng teroksidasi ya, menjadi Zn2+ yang di dalam larutan alkalin tadi, NaOH atau KOH, akan bereaksi dengan OH- menjadi ZnOH 2 kali. Sementara itu yang terjadi di katoda adalah reduksi Ag+ ya menjadi Ag. Dalam hal ini Ag dalam Ag2O itu adalah Ag+. Ya, jadi Ag2O plus H2O plus 2 elektron jadi 2Ag plus 2 OH- ya. Secara keseluruhan adalah Ag2O plus H2O ya, plus Zn, jadi 2Ag plus ZnOH 2 kali. Ya. Baik. Struktur baterai zinc silver oxide ditunjukkan pada gambar berikut. Ya. Jadi ada katoda di bagian yang lebih panjang ya, diameter luarnya ya, kemudian ada anodanya ya yang lebih kecil di bagian atasnya, kemudian ada insulating gasket sini, terus ada top cap ini ya, top capnya di sini, dan ada bottom cap di bagian bawahnya ini ya. Katoda silver oxide yang ditambahkan grafit digunakan ya untuk meningkatkan konduktivitasnya. Sementara itu anodanya adalah serbuk seng ya. Kalau dalam baterai alkalin tadi bentuknya adalah cans ya, bentuknya pelat, maka di sini bentuknya adalah zinc powder dengan tambahan gelling agents ya. Agen untuk membuat gel yang dilarutkan dalam elektrolit alkalin. Separator anoda dan katoda yang terbuat dari kombinasi lapisan-lapisan plastik membran, silopen, dan adsorben fiber. Sementara itu, top cap sebagai negatif terminal ya di sini ya, terbuat dari lapisan tembaga ya. Jadi sebagai pengumpul arus, jadi harus konduktif, timah, baja, dan nikel. Sementara bottom cap atau positif terminalnya ya di bagian bawah itu terbuat dari baja yang dilapisi nikel ya, sehingga lebih tahan korosi. Insulating gasket berfungsi untuk mencegah kontak antara katoda dan anoda ya. Jadi itu adalah baterai zinc silver oxide ya yang dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan baterai dalam ukuran yang kecil.
Tipe baterai berikutnya adalah baterai lithium iron disulfide ya. Jadi kita sudah masuk ke tipe baterai lithium primer yang memiliki energy density yang relatif lebih tinggi. Baterai lithium iron disulfide atau LiFeS2 ini termasuk generasi baru baterai primer ya, dan memiliki kapasitas yang lebih tinggi serta hambatan internal yang lebih rendah dibandingkan baterai alkalin. Memiliki tegangan sel yang sama sebenarnya dengan baterai alkalin sehingga kompatibel dengan baterai ukuran AA dan AAA ya. Namun mempunyai hambatan internal yang lebih rendah. Keunggulannya dapat digunakan pada temperatur yang rendah dengan risiko kebocoran yang rendah dan nilai self discharge yang rendah. Itu sudah dijelaskan apa itu self discharge ya, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama hingga 15 tahun. Kekurangannya dibandingkan dengan baterai alkalin dan baterai zinc karbon serta juga tadi baterai zinc silver oxide, itu harganya lebih mahal dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan safety-nya dalam proses transportasinya karena kandungan lithium di anodanya ya. Jadi lithium itu salah satu logam yang mudah teroksidasi, yang mudah terbakar ya. Jadi aspek safety-nya menjadi concern yang sangat diperhatikan. Berikut ini ditunjukkan contoh baterai lithium iron disulfide ya, LiFeS2 ya, dengan merek Minamoto ini ya. Jadi lithium iron dia ya, last up to 7 time alkalin, jadi lebih awet ya. Tipe baterai yang relatif baru mempunyai tegangan operasi 1,15 ya. Energi spesifik yang tinggi, maaf ini 1,5 ya, saya koreksi dulu ya. Tegangan operasinya adalah 1,5 volt ya, sebagaimana baterai zinc karbon dan alkalin tadi. Energi spesifik yang tinggi karena lebih ringan ya, lithium kan ringan, dan performa yang baik pada suhu tinggi dan suhu rendah. Anoda yang digunakan adalah lithium, katodanya adalah iron disulfide atau FeS2. Elektrolitnya adalah mixed polimer ya. Digunakan untuk aplikasi apa saja baterai lithium iron disulfide ini? Diantaranya adalah untuk digital kamera, digital video, PDA ya, MP3, walkie-talkie, jadi peralatan elektronik yang ukurannya relatif kecil ya. Kemudian juga walkie-talkie, analog kamera, camcorder ya, termasuk mainan anak-anak ya, misalnya mobil balap anak-anak itu ya, untuk remote control toys ya. Jadi baterai pada remote control mainan anak-anak ya, yang digunakan secara intensif ya. Baik itu aplikasi dari baterai lithium iron disulfide.